Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, walaupun kita saat ini sedang belajar dari rumah, Bu Siti harap kalian tetap memperhatikan protokol kesehatan. Siti akan membahas pembelajaran tema 4 tentang sehat itu penting dan subtema 3 yaitu tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Ya, kita akan belajar di pembelajaran kedua. Nah, pada kesempatan ini sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita tepuk semangat dulu ya. Sepertinya kalian belum semangat untuk menerima pelajaran ini. Oke, ikutin Bu Guru ya. Tepuk semangat. 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 Oke, semoga dengan tepuk semangat ini dapat membuat kalian lebih semangat untuk menerima pelajaran kali ini. Oke, kita masuk pada pelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kita banyak sekali, mulai dari pantun, dari fungsi organ peredaran darah, sampai kita membuat gambar cerita. Belajar pertama yaitu tentang pantun. Ya, yang kedua membuat poster tentang menjaga kesehatan alat peredaran darah. Kemudian kita akan belajar membuat gambar cerita. Adakah kalian yang sudah tahu apa itu pantun, apa itu poster, serta gambar bercerita? Oke, mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama yaitu pantun. Adakah yang sudah tahu? Oke, kita pelajari ya. Simak ya pelajaran dari Bu Guru. Ya, memiliki dalam satu bait itu terdiri dari 4 baris. Nah, setiap barisnya terdiri dari 8 suku kata sampai 12 suku kata. Kemudian baris kedua, ya, baris pertama dan kedua itu berupa sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat berupa isi dari pantun tersebut. Nah, pantun, untuk memperindah pantun kita harus memperhatikan yang namanya rima atau sajaknya. Akhir dari kalimat pantun harus bersajak AB dan AB. Seperti itu. Itu adalah ciri-ciri pantun. Adakah yang sudah tahu? Jelas ya. Mari kita masuk ke selanjutnya, yaitu jenis-jenis pantun. Ada yang tahu enggak? Apa itu jenis pantun? Ya, ada pantun nasihat, ada pantun jenaka, dan ada pantun anak-anak. Oke, mari kita bahas ulas satu-satu. Pantun jenaka. Nah, ini contoh pantun jenaka. Pantun jenaka itu apa? Pantun yang apabila didengarkan dapat membuat orang yang mendengar itu bahagia atau suka membuat lucu, membuat ketawa orang. Nah, contohnya apa? Ini, duduk manis di bibir pantai, lihat gadis, aduhai tiada dua. Masa muda kebanyakan santai, sudah renta sulit tertawa. Itu adalah contoh dari pantun jenaka. Paham? Tahu kan? Nah, sekarang kita masuk ke pantun yang kedua, yaitu pantun nasihat. Pantun nasihat itu adalah pantun yang isinya memberi nasihat ataupun ada amanat-amanat bagi pembacanya. Nah, contohnya bagaimana? Bu Guru bacakan ya. Nah, di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi. Ingat manfaat, lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Nah, itu tadi adalah contoh dari pantun-pantun tersebut. Kira-kira bagaimana? Kalian paham? Iya, harus bisa. Kita harus bisa membuat pantun. Ya, udah jelas untuk pantun? Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, setelah kita belajar pantun, kita masuk ke poster menjaga alat peredaran darah. Apa itu alat peredaran darah? Iya, alat
yang digunakan atau yang berfungsi mengedarkan darah di seluruh tubuh kita, mulai dari kepala sampai ke kaki. Nah, alat peredaran darah ini yang akan kita pelajari, kita lebih fokus kepada jantung. Karena apa? Jantung adalah pusatnya atau pokok dari alat peredaran darah. Jantung adalah alat untuk memompa darah. Dari jantung, darah kita dipompa ke seluruh tubuh. Ya. Nah, di sini karena jantung itu sangat vital bagi tubuh, maka kita harus menjaganya supaya jantung tetap sehat. Dari apa? Dari berbagai macam penyakit. Nah, penyakit-penyakit pada alat peredaran darah, terutama jantung, itu bisa satu, otot lemah jantung atau otot kita lemah sehingga saat memompa darah menjadi bermasalah. Kemudian yang kedua, serangan jantung. Ya, serangan jantung itu seperti apa? Biasanya serangan jantung ini diderita secara mendadak atau tiba-tiba. Nah, tiba-tibanya bagaimana? Kadang saat kita berolahraga bisa terjadi langsung terkena serangan jantung karena kita shock. Ya, seperti itu. Itu adalah macam-macamnya penyakit jantung. Nah, bagaimana kita menjaga supaya alat peredaran darah kita tetap sehat? Nah, ini tadi ya gambar jantungnya. Jantung kita hanya seperti ini. Karena kita harus menjaga jantung kita, maka kita satu yang pertama, mengkonsumsi makanan yang memperlancar peredaran darah. Ya, yang kedua, kita harus menghindari kebiasaan merokok. Yang ketiga, kita menjaga tubuh kita atau berat badan kita selalu ideal. Yang keempat, berolahraga secara rutin. Dan yang kelima, mengelola stres. Kita tidak boleh stres supaya kita tetap sehat. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah paham? Jelas apa yang telah Bu Guru sampaikan? Oke, kalau itu yang bagaimana? Nah, kita membuat posternya. Nah, ini contohnya. Jaga kesehatan jantungmu. Hanya seperti itu, tidak sulit. Kita membuat poster. Poster itu adalah ajakan kepada orang untuk kita selalu menjaga, supaya menjaga jantung kita, menjaga alat peredaran darah kita. Kalian bisa menjaga kesehatan itu. Nah, di sini mari kita ajak orang-orang untuk selalu menjaga alat peredaran darahnya, yaitu dengan membuat poster. Siap tidak? Pasti anak-anak guru pasti hebat-hebat bisa membuat poster seperti itu. Kalian mempersiapkan alatnya, ya, kertas gambar, spidol, pewarna, itu. Yang kedua, kita harus mempersiapkan temanya apa? Tadi temanya adalah menjaga alat peredaran darah. Nah, berarti kita gambarnya yang berhubungan dengan alat peredaran darah. Boleh jantung, boleh pembuluh darah, ya, boleh. Nah, setelah kita punya tema, kita punya sketsa gambarnya, tinggal kita warnai, kita percantik poster tersebut. Nah, karena itu poster, maka tidak hanya gambar, harus disertai dengan tulisan. Gimana anak-anak? Kira-kira bisa untuk membuat poster? Oke, hebat. Kalian adalah anak-anak yang hebat. Walaupun kita di rumah, kita tetap punya usaha. Setelah kita membuat gambar, membuat poster, kita akan belajar tentang gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Iya, gambar yang menjelaskan sebuah teks bacaan atau gambar yang dapat berfungsi untuk memperjelas isi dari sebuah teks bacaan. Kira-kira tahu seperti apa contoh gambar cerita? Nah, gambar cerita itu bisa berupa gambar ilustrasi. Belum paham? Nih, Bu Guru beri contoh. Di sini ada gambar kisah si Ande Lumut. Diberi gambar seperti itu.
tidak ada kisah si Andi Lumut. Apa itu kisahnya? Nah, maka diberi gambar cerita biar kita lebih jelas. Oh, cerita kisah si Andi Lumut itu berarti tentang seorang perempuan dan laki-laki yang sedang mencari pasangan atau laki-laki yang mencari pasangan. Dia ada yuyu kangkang minta bantuan seperti itu. Itu hanya sebagai gambaran. Nah, kalian bisa membuat gambar cerita berbagai macam. Banyak sekali ya contoh gambar cerita. Nah, bagaimana langkahnya dalam membuat gambar cerita? Ini perhatikan. Cara atau langkah membuat gambar cerita adalah persiapan bahan dan alat, menentukan tema, membuat sketsa, dan menyelesaikan gambar atau pewarnaan. Jadi, nah gambar-gambar cerita ini kita buat, tapi nanti Bu Guru berikan satu kalimat cerita yang harus kalian buatkan gambarnya. Nah, di sini setelah mempelajari semuanya, kita masuk ke dalam evaluasi. Untuk apa? Untuk mencapai, untuk menilai kalian. Apakah kalian jelas, apakah kalian paham yang telah Bu Guru sampaikan. Nah, evaluasi kita, kalian boleh mengeklik link ini untuk mengerjakan evaluasi dalam Google Form. Ya, paham kan? Oke. Ya, paham kan? Oke, anak-anak, setelah pelajaran kita usai, marilah kita tutup pelajaran pada saat ini dengan bacaan bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.